Oke, periode atau order anggota grup. Ini kita misalkan dulu G ini suatu grup. Kemudian periode atau order dari suatu A di grup G ini disingkat OG gitu ya. Ini hasilnya adalah M, di mana M ini adalah bilangan bulat terkecil sehingga memenuhi A pangkat M sama dengan identitas. Jadi dikatakan order itu kalau memenuhi A pangkat M sama dengan identitas. Ini contoh. Misal di sini ada grup G, misalnya isinya adalah 1, 2, 4, 5, 7, 8 dengan operasi perkalian modulo 9. Operasinya perkalian modulo 9. Nah, ini coba nanti silahkan dibuktikan. G dengan operasi perkalian modulo 9 ini membentuk suatu grup. Nah, kita akan cari order dari masing-masing anggota G ini. Misalnya O1. Artinya kita harus temukan 1 pangkat berapa modulo 9 hasilnya adalah E. E-nya di sini 1. Berarti M ya di sini ya, maka M-nya adalah 1. Kenapa? Karena 1 pangkat 1 modulo 9 berarti kan 1 modulo 9 ya, hasilnya 1 identitas. Sekarang order 2. Order 2 berarti 2 pangkat berapa modulo 9 hasilnya 1. Berarti kita coba dari, karena ini bilangan bulat terkecil, berarti kita coba dari angka 1. Misalnya 2 pangkat 1 modulo 9. Apakah hasilnya 1? Ini hasilnya 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 modulo 9. 4 modulo 9 berarti hasilnya 4. Masih belum. Kemudian 2 pangkat 3 modulo 9. Berarti ini kan 8. 8 modulo 9, 8. Nah, 2 pangkat 4. 16. 16 modulo 9. 16 modulo 9, 7. Kemudian 2 pangkat 5. 32 ya. 32 modulo 9. Berarti hasilnya 32. Kemudian 2 pangkat 6 modulo 9, 2 pangkat 6 itu 64. Berarti 64 bagi 9, 7 ya, 7 kali 9, 63, sisanya 1. Nah, artinya, nah ini yang kita gunakan. Artinya, order dari 2 sama dengan 6. Kenapa? Karena memenuhi prinsip 2 pangkat 6 modulo 9 sama dengan 1. Order dari 4. Berarti 4, misalnya ini mulai dari pangkat 1 modulo 9, 4 ya. 4 pangkat 2 modulo 9, 7. 4 pangkat 3 modulo 9, ini 1. Nah, maka karena sudah ada hasilnya ini, maka order dari 4 sama dengan 3.
Kemudian order dari 5. Kita cek 5 pangkat 1 modulo 9. Ini 5. 5 pangkat 2 modulo 9. Berarti kan 25 dibagi 9. Sisanya berapa? Gitu ya, 7. Kemudian 5 pangkat 3 modulo 9. 125 dibagi 9. Sisanya 8. Kemudian 5 pangkat 4 modulo 9. 625 ya, bagi 9, sisanya 4. Kemudian 5 pangkat 5 modulo 9, 3125, hasilnya 2. Kemudian 5 pangkat 6 modulo 9, ini 15.625 dibagi 9, sisanya 1. Nah, karena sisanya sudah 1, maka diperoleh order dari 5 sama dengan 6. Oke, berikutnya order 7. Order dari 7 juga sama, 7 pangkat 1 modulo 9, 7. 7 pangkat 2 modulo 9, 4. Kemudian 7 pangkat 3 343 modulo 9, hasilnya 1. Nah, berarti order dari 7 sama dengan 3. Satu lagi order dari 8. Ini 8 pangkat 1 modulo 9, ini hasilnya 8. 8 pangkat 2 64 ya. Modulo 9, hasilnya 1. Nah, berarti ini selesai order dari 8 sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Ada grup simetri ya. Simetri tingkat 3 ini sudah dibuktikan di materi permutasi, grup permutasi, bahwa S3 atau grup simetri tingkat 3 ini membentuk grup dengan operasi komposisi ya. Nah, dari sini kita sudah tahu dari penjelasan sebelumnya bahwa unsur identitasnya adalah 1. 1 ini ingat ya, cara menulisnya bisa seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari order dari masing-masing anggota S3. Order dari 1. Tadi kita ingat nulis 1 di sini unsur identitas berarti sama dengan pemetaan bijektif dari 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Nah, ini kita mulai dari sama ya, pangkat 1. Nah, karena ini tidak diapa-apakan, berarti order dari 1, 2, 3 ini ya dirinya sendiri. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 1, 2, 3 dioperasi komposisikan sebanyak 1 kali, hasilnya 1, 2, 3 lagi atau 1 lagi. Ini unsur identitas. Nah, berarti yang kita perlukan kan pangkat M-nya, sehingga order dari 1 hasilnya 1. Kemudian kita cek order dari angka dari permutasi 1, 2. Atau cara menulisnya seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2 artinya 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, dan 3 dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, untuk mencarinya kita sama. Berarti ini 1, 2, 3, 2, 1, 3. Kalau pangkat 1 berarti kan tidak diapa-apakan ya. Nah, kita mulai dari pangkat 2 supaya terlihat komposisinya. Kalau pangkat 1 berarti operasi komposisinya dengan dirinya sendiri ya. Berarti ini kita bongkar 1, 2, 3, 2, 1, 3 dikomposisikan dengan 1, 2, 3, 2, 1, 3. Ingat, operasi komposisi mulainya dari belakang. Jadi 1, 2, 2, 1.
21, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Nah, ini menjadi unsur identitas. Nah, sehingga kita bisa simpulkan order dari 1, 2 adalah 2. Kenapa? Karena ketika dikomposisikan atau dioperasikan 2 kali, itu akan membentuk identitas. Oke, berikutnya adalah order 1, 3. Order 1, 3 ini juga sama menulisnya 1 ke 3, 3 ke 1, 2-nya ke dirinya sendiri ya. Ini kita coba juga mulai dari angka 2 karena angka satunya berarti tidak diapa-apakan ya. Ini 1, 2, 3, 3, 2, 1, komposisi, maaf salah penulisannya. Ini pangkat 2 berarti kita tulis 1, 2, 3, 3, 2, 1, komposisi 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini hasilnya adalah 1, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 3. Ini juga 1. Nah, maka kita peroleh order 1, 3 juga hasilnya 2. Ya. Order 2, 3. Berarti cara menulisnya 1, 2, 3. Ini artinya 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2. Nah, yang satunya ke dirinya sendiri. Kita mulai dari angka 2 juga ya. 1, 2, 3, 1, 3, 2 pangkat 2. Artinya ini 1, 2, 3, 1, 3, 2 dikomposisi dengan 1, 3, 2, 1, 2, 3 dan 1, 3, 2. Jadi ini hasilnya 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3. Ini juga identitas atau nulisnya begini. Nah, maka order dari 2, 3 juga hasilnya 2. Berikutnya order dari 1, 2, 3. Cara menulisnya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Ini juga kita mulai dari angka 2 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 2, 3, 1, komposisi 1, 2, 3, 2, 3, 1. Tulis lagi atasnya 1, 2, 2, 3. Kemudian 2, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 2. Nah, ini belum unsur identitas ya. Berarti hasil ini kita komposisikan lagi. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Sekarang pangkatnya 3. Ya. 1, 2, 3, 2, 3, 1, komposisi 1, 2, 3, 2, 3, 1, komposisi 1, 2, 3, 2, 3, 1. Ya, ingat, karena komposisinya 3 unsur berarti dari belakang dulu ya. Ini hasilnya 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3. Nah, ini jadi identitas. Sehingga kita peroleh order 1, 2, 3 sama dengan 3. 3, 2. Untuk kita menulisnya order dari 1, 2, 3 ke 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Ini sama
Kita mulai dari angka 2. Pangkat 2 ya. 1, 2, 3, 3, 1, 2, komposisi 1, 2, 3, 3, 1, 2. Ini hasilnya adalah 1, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 1. Nah, ini belum E, berarti kita cari lagi. Pangkatnya sekarang 3. 1, 2, 3, 3, 1, 2, komposisi 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1 lagi. Nah, ini hasilnya. Kita cek dari belakang. 1, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 3. Ini juga E atau identitas. Nah, sehingga kita peroleh order dari 1, 3, 2 adalah 3 juga. Nah, jadi perpangkatan di sini, perpangkatan di dalam mencari periode itu tergantung operasi dalam soal. Jadi perpangkatan itu bisa bentuknya perkalian jika di soalnya perkalian. Nah, bisa juga bentuknya komposisi ya, karena soalnya komposisi, atau bisa juga penjumlahan tergantung soal. Jadi di sini tergantung pada soal. Jadi dibaca soalnya baik-baik. Jadi bukan pangkat di sini bukan berarti pangkat seperti eksponensial ya, tetapi pangkat yang merupakan operasi berkali-kalinya dari himpunan tersebut, dari operasi yang dibawa oleh himpunan tersebut. Adalah himpunan ini isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dengan operasi penjumlahan modulo 8. Operasinya penjumlahan modulo 8. Nah, ini D dengan operasi penjumlahan modulo 8, dia membentuk grup. Nanti bisa dibuktikan sendiri. Nah, dengan unsur identitasnya 0. Nah, kita akan cari order 0. Kalau order 0 berarti 0 pangkat 1 misalnya ya, pangkat di sini. Ingat, berarti 0 ditambah dirinya sendiri ya, dengan operasi modulo 8, ini artinya 0 juga. Nah, maka order 0 sama dengan 1. Nah, sekarang order 1. Kita cari 1 pangkat 1 misalnya ya. Ingat, pangkat di sini karena operasinya penjumlahan berarti 1 pangkat 1 berarti kan tidak ada lawannya ya. Berarti ini modulo 8 saja. Di hasilnya 1. Masih belum, 1 pangkat 2 misalnya berarti 1 tambah 1 gitu ya, modulo 8 berarti 2. 1 pangkat 3 berarti 1 tambah 1 tambah 1 modulo 8 masih 3. 1 pangkat 4 modulo 8 berarti ini masih 4. 1 pangkat 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5 modulo 8 ini masih 5. Berarti kita bisa memprediksi ya, ini pasti 1 pangkat 8. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
modulo 8. Ini hasilnya pasti 0. Nah, jadi order dari 1 itu sama dengan 8. Berikutnya order 2. Oke, 2 pangkat 1 berarti kan sama dengan 2 pangkat 1 modulo 8 ya, 2 sendiri ya. 2 ya. 2 pangkat 2 berarti 2 tambah 2 ya. Modulo 8, 4. 2 pangkat 3 berarti 2 tambah 2 tambah 2. Modulo 8. Jadi 6. Satu lagi 2 pangkat 4. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 modulo 8. 0. Nah ini. Nah, sehingga order dari 2 sama dengan 4. Tunjukkan order dari 3. Sama ya, ini 3 pangkat 1 berarti modulo 8, 3. 3 pangkat 2 modulo 8 berarti 6 ya, karena penjumlahan. 3 pangkat 3 modulo 8, 3 tambah 3 tambah 3, 9. 9 modulo 8, 1 ya. 3 pangkat 4 modulo 8 berarti 12 modulo 8 hasilnya 4. 3 pangkat 5 modulo 8 ini 3 dijumlahkan sebanyak 5 kali ya, modulo 8 berarti 15 modulo 8 sisanya 7. 3 pangkat 6 modulo 8 sisanya 2. 3 pangkat 7 modulo 8 sisanya 5. Kemudian 3 pangkat 8 modulo 8 sisanya 0. Nah ini, sehingga order dari 3 sama dengan 8. Nah nanti bisa dibuktikan order 4 itu ada 2, order dari 5 juga 8, order dari 6 ini 4, dan order dari 7 itu 8. Nanti silahkan dibuktikan. Nah, bagaimana jika F-nya tidak ada, pangkatnya tidak ditemukan? Nah, jika pangkatnya tidak ada atau bilangan M-nya tidak ada, jika tidak ditemukan M atau bilangan bulat yang memenuhi persamaan tadi A pangkat M sama dengan identitas. Nah, maka ordernya 0 atau tak hingga. Jadi ada 2 kemungkinan. Sifat ordernya yang pertama, order dari identitas itu selalu 1. Kemudian yang kedua, order A itu untuk setiap A di grup tadi ya, nilainya selalu lebih kecil dari M. Betul ya? Bisa dilihat dari contoh tadi. Kalau order grupnya 8, maksimal 8 ordernya. 9.1 ya. Ini contoh teorema
9.1. Jika G grup berhingga, maka order A membagi habis order G. Setiap A di G. Membagi habis itu artinya berarti faktor. Ini dibacanya membagi habis. Membagi habis artinya order A itu faktor dari order G. Ini kita contohkan tadi yang sudah kita cari. Tadi ada himpunan G 1, 2, 4, 5, 7, 8. Ini G dengan operasi perkalian modulo 9, dia membentuk grup tadi ya. Nah, tadi kita tahu ini dari sini kita tahu order G atau banyaknya unsur di dalam G itu kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, terus tadi berdasarkan order anggotanya kita tahu, diketahui tadi order 1 itu hasilnya 1 ya. Nah, 1 itu adalah faktor dari 6. Artinya 1 membagi habis 6 atau order 1 membagi habis order grup G. Kemudian order 2. Tadi hasilnya 6. 6 ya faktor dari 6 juga. Sehingga 6 membagi habis 6 atau order 2 membagi habis order G. Begitupun order 4. Tadi order 4 itu 3. Nah, 3 ini adalah faktor dari 6 sehingga 3 membagi habis 6. Jadi order 4 membagi habis order grup G. Kemudian order 5, 7, dan 8 juga sama. Order 5, order 7, dan order 8. Tadi order 5 6, order 7 3, dan order 8 2. Ini juga sama faktor dari 6. Ini faktor dari 6, ini juga faktor dari 6. Nah, sehingga 6 ini membagi habis 6 atau order 5 membagi habis order grup. Terus ini juga 3 membagi habis dari 6. Berarti order 7 juga membagi habis order grup. Kemudian ini 2 juga faktor dari 6. Maka order 8 membagi habis order grup. Nah, sehingga teoremanya terbukti ya. Jadi setiap unsur di dalam grup itu ordernya pasti membagi habis order grupnya. Oke, berikutnya masih di slide kelima. Ini definisi ya. Ini ada definisi. Misalkan G-nya adalah grup. Kemudian ada A di G. Kemudian order A-nya sama dengan M. Nah, jika ini M ini jika ada N ini bilangan bulat kurang dari M yang relatif prima dengan N. Relatif prima itu faktor persekutuannya hanya angka 1. Itu namanya relatif prima, tidak ada angka yang lain lagi. Nah, ini maka periodenya
periode dari A pangkat N atau order dari A pangkat N. Ini disimbolkan dengan order A pangkat N juga hasilnya M. Nah ini contoh ya. Contoh tadi masih grup yang sama. Tadi G 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. G dengan operasi perkalian modulo 9 tadi merupakan grup. Nah, misalnya tadi kita tahu order 4 itu 3 ya, dari contoh soal. Nah, kita temukan, kita cari, ini kan berarti order 4 itu 3 itu berarti kan bilangan M. Kita cari N yang kurang dari 3, tetapi memenuhi 3 dengan N ini relatif prima, yaitu FPB-nya cuman angka 1. Nah, kira-kira N-nya berapa? Nah, berarti kan N-nya ditemukan N sama dengan 2 misalnya ya. Ya, ini karena 3 dengan 2 ini relatif prima, FPB-nya cuma 1. Nah, maka kita akan bisa mencari order dari 4 pangkat N pangkat 2. Berarti kan order dari 16 ya. 16-nya 16 modulo 9. Nah, order 16 modulo 9 itu berapa? Order dari 7 ya. Nah, tadi kita tahu di pembahasan sebelumnya bahwa order 7 itu sama dengan 3. 3 itu M lagi. Ya. Nah, jadi ketika kita tahu order A itu M, kita temukan bilangan N yang kurang dari M, bilangan relatif prima dengan M-nya, ya, maka kita bisa mencari order dari A pangkat N juga pasti M. Seperti itu. Nah, jika G grup berhingga, itu ya, yang berorder N, di sini ada tulisan berorder N, itu ya, maka A pangkat N ini pasti identitas. Ini berlaku untuk seluruh A di grup. Jadi kalau G-nya grup berhingga, order G-nya N, maka A dipangkatkan N pasti hasilnya identitas. Coba masih contoh yang tadi kita pakai. Jadi G-nya masih 1, 2, 4, 5, 7, 8. Kemudian G dengan operasi perkalian modulo 9 ini membentuk grup ya. Nah, artinya kita tahu dari sini order grup G-nya adalah 1, 2, 3, 4, 6 ya. Ada 6. Kita akan tunjukkan setiap unsur di grup gitu ya. Maka A pangkat 6 itu identitas. Identitasnya adalah 1. Kita akan tunjukkan ini. Apakah betul? Kita coba saja. 1 pangkat 6 modulo 9. Ini kan 1. Bukti ya. Coba 2 pangkat 6 modulo 9, 64 ya. 64 modulo 9 juga 1. Terbukti.
kemudian 4 pangkat 6 modulo 9 itu kan berarti 256 modulo 9, hasilnya 1 juga. Coba 5 pangkat 6 modulo 9, ini hasilnya 15.625 modulo 9, silahkan dibagi 9, sisanya 1 juga. Nah, jadi terbukti seluruhnya. Dicoba juga yang 2 pangkat 7 dan 5 pangkat 7 pangkat 6 dan 7 pangkat 8, hasilnya pasti unsur identitas. Jadi grup siklik itu misalkan G suatu himpunan kemudian ada A di G. Nah, sehingga setiap X di G memenuhi X sama dengan A pangkat M untuk suatu M bilangan bulat. Nah, maka A ini disebut generator dari G, dan G-nya disebut grup siklik. Contoh, G misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan operasi perkalian modulo 7. Ini operasinya perkalian modulo 7. Nah, kita akan cari order misalkan kita akan cari order 3 misalnya. Order dari 3. Berarti kan caranya 3 pangkat 1 modulo 7, 3 ya. Kemudian 3 pangkat 2 modulo 7, 9 berarti 2 ya. Kemudian 3 pangkat 3 modulo 7, hasilnya 6. 3 pangkat 4 modulo 7, hasilnya 4. 3 pangkat 5 modulo 7, hasilnya 5. Dan 3 pangkat 6 modulo 7, hasilnya 1. Nah, artinya order 3 itu sama dengan 6. Nah, yang dimaksud dengan generator itu adalah 3. Kenapa 3 disebut generator? Karena semua unsur 3, 2, 6, 4, 5, 1 dibentuk dari angka 3 yang dipangkatkan sejumlah M. Jadi seluruh unsur X 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dibentuk dari 3 yang dipangkatkan sebanyak 6 kali.
Nah, maka ini kalau dibuktikan G1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan grup yang memenuhi unsur grup. Kita tunjukkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 1, 3, 5. 3, 6, 2, 12, 5, 15, 1, 18, 4. Ini 4, 1, 4 kali 3, 12, 5, 16, 2, 20, 6, 24, 3. Ini 5, 3, 15, 1, 20, 6, 25, 4, 5 kali 6, 32. Ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini memenuhi sifat-sifat pada grup ya. 1, dia tertutup karena seluruh operasinya berada di seluruh hasil operasi. Seluruh hasil operasi berada di G. Kemudian asosiatif, ambil 3 unsur, misalnya 3, 4, dan 5. Nah, ini bisa dilihat 3, 4 hasilnya 5, 5 dengan 5, 5 dengan 5 hasilnya 4. Nah, yang ini 3, 4 kali 5 ini hasilnya 6, 3 kali 6 hasilnya 4. Jadi dia memenuhi sifat asosiatif. Jadi G dengan operasi perkalian modulo 7 asosiatif. Kemudian yang ketiga, unsur identitas. Berarti cari yang hasilnya dirinya sendiri. Nah, ini identitasnya ada 1 di G. Kemudian yang keempat, inverse. Nah, kalau inverse tinggal cari yang hasilnya identitas. Cari yang 1. Jadi 1 inverse-nya 1, 2 inverse-nya 5, 3 inverse-nya 2 inverse-nya 4, 3 inverse-nya 5, 4 inverse-nya 2, 5 inverse-nya 3, dan 6 inverse-nya 6. Nah, sehingga G dengan operasi perkalian modulo 7 memiliki inverse. Karena seluruh anggotanya dia memiliki inverse. Nah, maka secara total, secara keseluruhan, G dengan
operasi modulo 7 dia membentuk grup. Nah, karena tadi ditemukan ada angka 3 ya, A3 ini generator di G. Nah, maka G adalah grup siklik dengan generatornya 3. Ini digunakan untuk mencari generator. Grup siklik. Nah, misalkan G-nya grup siklik dengan generator A ya. Kemudian diketahui ini order dari grup G-nya adalah N. N ini bilangan bulat ya. Jika ditemukan M ini bilangan bulat positif yang kurang dari N. Kurang dari N, atau nulisnya M kurang dari N, ya, seperti ini. Nah, maka jika M dan N-nya ini relatif prima ya, A pangkat M ini juga generator dari G. Jadi maksudnya kalau kita punya grup siklik, kita tahu generatornya A, kemudian order dari grup sikliknya itu adalah N, berarti kita harus temukan bilangan bulat M yang kurang dari N, ya, positif kurang dari N, di mana si M dan N ini relatif prima, artinya FPB-nya hanya 1, tidak ada angka yang lain. Nah, maka kita bisa cari atau menentukan generator dari G yang lainnya, yaitu si A pangkat M. Contoh ya, contoh misalnya G ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dengan operasi perkalian modulo 13 ini membentuk grup. Membentuk grup siklik ya, dengan generatornya adalah 2, angka 2. Nah, kita tahu order G berarti tinggal dihitung 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. 12. Nah, generatornya 2. Nah, berarti ini bilangan N-nya. Nah, berarti untuk mencari generator yang lain, kita harus temukan M ya. Posisinya harus kurang dari 12 dan M dan 12 ini relatif prima atau FPB-nya 1. Nah, kira-kira M-nya berapa? Nah, berarti kan M-nya bisa kita tahu 1, 5, 7, dan 11. Coba aja cek. 1 dengan 12, 1 ya. 5 dengan 12, 1 juga. Kemudian 7 dengan 12, 1 juga. Kemudian 11 dengan 12 ini relatif prima, berarti FPB-nya cuma 1. Dan posisinya 1, 5, 7, 11 ini kurang dari 12. Nah, berarti ini maka generator yang lainnya yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 5,
modulo 13 6 ya. 2 pangkat 7 modulo 13 11 dan 2 pangkat 11 modulo 13, yaitu angka 7. Jadi generator lainnya bisa kita buat himpunan 2, 6, 11 dan 7. Jadi ada 4 generator, artinya grup G ini dia memiliki 4 buah generator. Kita pakai contoh saja ya. Nah, misalkan ada P13, ini isinya 1, 2, 3, 4 sampai angka 12 dengan perkalian modulo 13. Nah, ini membentuk grup tentang menentukan order melalui fungsi Euler. Di sini bunyi teoremanya, jika M di A dan PM himpunan bilangan asli kurang dari M dan saling relatif prima dengan M. Nah, misalkan saya punya bilangan asli, ini himpunan bilangan asli kurang dari M, ini P13 itu berarti himpunan bilangan asli kurang dari 13 dan saling relatif prima dengan M. 13 itu berarti M-nya ya. Nah, ini 1 dengan 13 ini saling relatif prima, 2 dengan 13 juga saling relatif prima, 3 dengan 13 juga saling relatif prima, dan seterusnya sampai 12 dengan 13 juga saling relatif prima. Ini bunyi dari teorema 97 ya. Misalkan kita punya himpunan bilangan asli kurang dari 13, 13-nya disebut M. Kemudian masing-masing anggotanya semuanya saling relatif prima. Ini relatif prima ya. Relatif primanya dengan M. Nah, maka ini dijamin P13 dengan operasi perkalian modulo 13 ini membentuk grup. Grupnya namanya grup abelian. Grup abelian. Nah, dari sini kita bisa menentukan ordernya. Dan order dari P13 itu menurut teori dari 97 itu sama dengan fungsi Euler. Fungsi Euler simbolnya begini. Ini sama dengan fungsi Euler, yaitu M dikurangi 1 jika M-nya prima. Jadi ini karena tadi 13 itu bilangan prima, berarti ini 13 kurangi 1 hasilnya 12. Maka order dari P13 ini adalah 12. Bisa dihitung 4, 6, 8, 10, 12, betul ya. Jadi order fungsi order bisa ditentukan melalui fungsi Euler jika M-nya bilangan prima.
Dan ini untuk membuktikannya, setiap unsur di P13 ini bisa ditunjukkan. Setiap A di P13 ini kalau dipangkatkan ordernya, ini dipangkatkan ordernya pasti hasilnya identitas. Coba saja 1 pangkat 12 modulo 13, 1 ya. 2 pangkat 12 modulo 13, dan seterusnya, misalnya 6 pangkat 12 modulo 13, kita bisa hitung 4096 modulo 13. 1 ya.